Loh, ternyata di Boyolali, tempat asalnya Pak Jokowi sendiri, sudah bisa produksi supaya tidak ada keraguan di masyarakat Indonesia bahwa Indonesia itu atau made in Indonesia itu tidak bisa bersaing secara kualitas. Selama ini kita memproduksi global brand seperti Adidas, North Face, Uniqlo, tapi juga yang kemudian yang saya sampaikan ke mereka, percuma dong kamu ngomong brand Indonesia kalau toh kamu juga nggak ambil local wisdom. Masyarakat Indonesia kalau berjalan-jalan ke luar negeri, produk itu juga yang selalu dibeli, Bu. Made in Indonesia made in Indonesia juga. Itu buatan kita, kita. Nah, saya pengen tanya satu hal itu. Ya. Supaya mungkin audiens kita juga memahamin. Ya. Ibu produksi dengan brand-brand yang Ibu sebutkan tadi. Ya. Itu kegemaran orang Indonesia kalau jalan-jalan ke luar negeri membelanjakan uangnya terhadap brand tersebut. Ya. Ini kan satu keanehan, Bu. Ya. Kenapa? Ini Ibu harus jelaskan ya. Ya. Untuk produk lokal, dengan brand, kalaupun dipasang ke lokal brand, terkendala masalah karena bahan bakunya, yang karena memang yang punya brand yang menentukan, atau memang bahan bakunya di lokal tidak memproduksi, sehingga keterbatasan itu yang membuat kita tidak bisa memproduksi produk lokal dengan brand lokal. Dengan kualitas yang sama, Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kita gitu. Oke. Ini mungkin saya jelasinnya dari sisi capability dan juga dari sisi competitiveness, Pak. Ya. Kita nggak lihat yang soal dumping dulu ya. Karena memang itu nanti. Ya. Kalau kita lihat normal best practice-nya, kesulitan para desainer brand atau UMKM di Indonesia adalah exactly variety atau diversification dari raw material dan aksesoris. Itu yang penting. Nah, jeleknya quantity mereka awalnya kan pasti kecil. Betul. Besar. Ya lain dengan brand-brand besar ini. Ya, otomatis kalau mereka harus import khusus untuk mereka kena namanya minimum quantity. Ya. Nah, satu hal yang tidak diinginkan oleh para brand yang lagi upcoming adalah huge inventory. Karena huge inventory bisa menyebabkan brandnya itu stale. Stale itu boring. Ya. Sehingga maka itulah yang menyebabkan mereka import. Karena jujur ya, di China itu mau selusin, dua lusin dikerjain. Tersedia bahan bakunya. Tersedia bahan baku variet. Tidak perlu order khusus seperti kita di sini. Tidak perlu. Nah, otomatis Bapak tahu sendiri terjadi namanya impor. Nah, itu kemarin-kemarin kan yang di stop oleh pemerintah kita. Akibatnya masih ada import ilegal. Correct. Karena mungkin ada kebutuhan. Ada kebutuhan dan tidak bisa disuplai oleh domestik Indonesia. Ya. Jadi kenapa kok 4 tahun 5 tahun yang lalu saya embrace ini semua? Saya ngomong terbuka sama mereka. Kalau mau kami memiliki kawasan berikat. Ya. Kan sudah ada PLB. Ya, dan juga PLB. Kita importkan, tapi resmi. Oke. Ya, resmi dalam arti nanti harus bayar import duty dan sebagainya. Tapi ya kita harus hitung, masuk akal nggak semuanya. Nah, anehnya waktu itu yang kena safeguard adalah, ini kita ngomong safeguard. Ya, larinya ke safeguard. Saya belum tanya, Ibu udah mulai masuk ke sana. Yang kena safeguard adalah kainnya waktu itu. Baju barunya belum kena. Barang jadinya belum kena. Pakaian jadinya, sehingga saat itu sehingga yang terjadi orang ya udah dihitung-hitung nggak masuk, karena saya juga nggak mau ilegal kan. Bagaimana saya bisa ilegal? Saya juga WKUD asosiasi, jadi semuanya legal dihitung-hitung nggak masuk, even import safeguardnya dan import duty-nya tuh high, sehingga saya bilang ya udahlah, memang sementara ini import legal, pakaian jadi masih oke, ya silahkan. Nah, tahun 2021 itu mulai diimpos pakaian jadinya. Jadi mulai safeguard. Jadi mulailah berjalan. Jadi ini memang makin banyak order-order dari brand lokal. Bermunculan di lokal. Ya, tapi memang saya harus akuin, tetap variety of fabrics. Ya, walaupun kami bisa mendatangkan, tapi variety-nya kan nggak banyak. Kami disuruh handle MOQ-nya juga nggak berani karena we are not
traders untuk bahan-bahan ini kan Pak. Kalau saya beli dalam jumlah let's say 1.000 padahal kepentingan brand hanya 500, ya saya harus chargekan 1.000-nya dong kepada brand itu. Nah, sedangkan kalau di China mungkin yang order ke dia 1.000, dia 500 kirim ke Indonesia, 500 mungkin kirim ke negara lain, di split. Sehingga kan tidak terjadi namanya uniformity. Ya. Nah, itu yang menyebabkan memang competitiveness dari kita itu di variety. Bukan di harga dulu. Kalau harga anggap sama pun, variety-nya juga mesti banyak. Betul. Gini aja Pak Tutum. Pak Tutum sama semua pemirsa, kalau pergi ke suatu department store, semuanya barangnya sama. Begitu masuk, nggak lama keluar. Bapak kan kepengen lihat dari counter ke counter ke counter ada variety, sehingga Bapak ngerasa, oh ini lucu ya, oh ini lucu ya, ini. Jadi kan appealing terhadap audience. Nah itu juga sama terhadap para brand. Kenapa brand lokal itu kadang-kadang memiliki keterbatasan kalau ini tertutup adalah karena appeal, the sense of appealing is not there. Itu satu ya Pak, kita dalam hal itu. Of course ada macam-macam lagi, ada hubungannya juga dengan pricing, karena memang harus diakuin bahwa brand-brand global ini juga sekarang tahu how to procure karena massal, jadi pricing wise mereka juga very very kompetitif. Ya, kita ngomong lah Pak, beberapa brand di Indonesia yang menjadi selalu dengung-dengungan dari para brand lokal, si brand ini, si brand itu versus kita punya how we compete, itu kan selalu menjadi grudge dari retail atau brand lokal. Tapi kalau saya lihat adalah biarkan mereka bermain di sini, kita yang harus cari niche-nya, local wisdom-nya dari Indonesia. Kearifan lokalnya. Ya, karena nggak mungkin kan Pak, semua orang Indonesia pakai semuanya basic. Nggak mungkin. Kalau lihat dari nature-nya orang Indonesia, basic tuh dipakai di dalam. Di luarnya dia tetap mau pakai something else. Ya, ke fashion. Nah itu kan kita bisa provide. Nah makanya kita sebagai local brand harus lihat angle itu ya. Ini yang kita lagi mau adaptasikan di dalam Salt and Pepper sendiri. Dan kita mau canangkan juga di tahun ini. Karena kita melihat bahwa basic is just a basic. Kalaupun kita bisa compete with the global brand, untung juga nggak banyak. Maksudnya even nggak untung mungkin, pas-pasan. Ya, jadi daripada kita compete on that way, kita lebih compete dengan nilai tambah aja. Yang memang orang Indonesia juga suka kok produk itu. Jadi it's not about the branding itself, about how we appeal to the customer juga. It's also equivalently important sih menurut saya. Kalau begitu saya mendengar cerita Bu Anne, permasalahannya. Mungkin bisa nggak Bu, kita melihat bahwa industri raw material ya, terutama produksi kainnya ya, lemah Bu. Betul. Sehingga memang tidak bisa memberikan supporting produk raw material yang begitu banyak variety seperti yang Ibu katakan. Gitu. Ya, itu sangat betul Pak. Tapi sebenarnya saya juga nggak ingin menjudge masalah tersebut industri TPT ini, karena ini a blending of messy issues. Ya, saya ngomong sebagian ya Pak. Sebagian besar penyebabnya adalah ada dusta nih menurut saya di antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Ada dusta. Ya. Dustanya apa? Pemerintah ingin TPT adalah pillar of growth-nya Indonesia. TPT tekstil, produk tekstil. Tapi mohon dimengerti. Yang diperlukan oleh pemerintah adalah benchmarking Indonesia terhadap negara-negara lain. Kita tuh negara ke-12 Pak, sekarang rankingnya turun. China, Bangladesh, Vietnam, Pakistan itu 4 besar sekarang. Nah, malah Bangladesh sudah di atas kita. Yes. Nah sekarang pertanyaannya, what make them successful? Padahal 14 tahun lalu mereka nggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Nah, ini kan tidak ada dustanya itu kan jangan sampai kita dianggap industri TPT ini pilar of growth, seluruh Indonesia taunya begitu, tapi dianggapnya pengusahanya memble. Padahal sebenarnya kalau Pak Tutum lihat, apa Pak Tutum melihat saya nih memble? Kan enggak kan, fighternya kayak luar biasa. Malah saya nganggap negara-negara yang tadi saya sebutin, jujur Pak, walaupun mereka very creative and very hardworking, menurut saya
less resilience dibanding kita. Karena kita nggak pernah menggantungkan kepada kekuatan pemerintah yet. Ya. Jadi kalau pemerintah memang benar-benar mengerti, paham. Dan yang kita minta sebenarnya waktu itu kepada Pak Presiden di tahun 2019 adalah bagaimana kita memiliki, nggak usah kementerian lah Pak, negara-negara yang saya sebutin itu punya menterinya sendiri ya, atau dirjennya lah. At least level direkturnya itu hanya ngurusin kita. Sekarang direktur kita yang di Kemenperin itu kan ngurusin 2 hal, bukan hanya kita aja. Masa pillar of growth eselon 2 aja nggak untuk kita doang. Bukan saya ngomong bahwa direkturnya nggak bagus ya, tapi kan bercabang. Ya, konsentrasinya. Di perdagangan juga seharusnya sama, di Kementerian Tenaga Kerja sama. Kalau ini merupakan pillar of growth. Ingat loh Pak, ini labor intensif. Dan sebenarnya industri ini yang bisa membuat Indonesia maju. Kalau dilihat, Bangladesh bisa maju karena industri ini. China maju karena industri ini. China bukan dari elektronik atau dari membuat handphone atau dari hal-hal yang bersifat e-commerce atau AI. Awalnya dari ini juga. Ya, tahun jadi 70-80 setahu saya China masih tertinggal jauh dari Indonesia. Jauh. Jadi kalau Bapak tanya sama saya, apa sih penyebabnya? Ini loh tripartite secara jangan dipolitisasi ya Pak. Fokus kepada bisnisnya itu sendiri. Kalau 3 unsur ini benar-benar mau mengembangkan ini, kata-kata nggak bisa itu nggak mungkin. Pasti bisa. Ini negara yang penuh dengan kreativitas, inovasi, skillnya nggak kalah dibanding China best, ya China best, ya. Tapi dari sisi perizinan, dari sisi lingkungan hidup, dari supporting industri lah, kalau saya katakan sekali lagi. Ya, dari sisi hal-hal yang sifatnya inilah energi yang terbarukan. Masa untuk kita minta renewable energy supaya kita bisa share green certificate kepada dunia aja? Kita nggak mampu karena ada urusan masih sama PLN. Kayaknya sebenarnya yang nggak perlu begitu kan. Rumitnya koordinasi antar lembaga. Iya. Jadi balik lagi ke konteks industri TPT atau tekstil. Kalau Indonesia memang kita sekarang untuk menjadi up there, how to? Satu, kita perlu kolaborasi memang. Jangan shy away dari China, jangan shy away dari India. Jangan shy away dari Taiwan, jangan shy away dari negara-negara seperti kayak Korea, Jepang, yang lebih maju dari kita, even sampai Bangladesh atau Pakistan dan India. Kenapa? Atau even Amerika atau Australia Pak, karena mereka kan penghasil kapas dan sebagainya. They have the technology ya. Untuk kolaborasi di Indonesia, joint venture kayak kolaborasi kayak atau mereka actually PMA langsung, kita yang menjadi off taker. Kenapa? Karena presence-nya mereka, wisdom-nya mereka di TPT ini untuk kita bisa upgrade ourselves dari SD langsung ke universitas misalnya, karena ada presence-nya mereka. Kalau kita harus napakin lagi SMP, SMA, nggak keburu. Ya karena inflasi ini memang sudah sangat masif, dan tenaga kerja kita pun sebenarnya mampu Pak. Kelihatan dari level mikronya dulu deh, Penn Brothers. Kita bisa kok ngelawan bangsa-bangsa itu semua. Kita levelnya tidak di bawah Forbes-nya dunia ya. Nggak di bawah China, nggak di bawah Bangladesh. Vietnam, apalagi Bangladesh, enggak, atau Pakistan enggak lah. Ini aja enggak, apalagi, jadi kita China head to head. Gitu, jadi kemarin-kemarin ini ada dari misi dagang dari Fujian, pergi ke Penn Brothers, mereka kaget. Sebesar itu? Bukan, semaju itu. Semasif itu dan teknologinya, they thought that it's only in China. They said this is amazing, this is in Indonesia. Karena mereka mau invest di Indonesia juga garment. Saya bilang, you jangan mikir mengenai upah murah, tidak ada upah murah. Yang ada adalah how to actually skill our workers untuk menjadi tenaga yang memang mampu bersaing secara dunia. Kalau you bisa bawa orang-orang kita menuju level itu, you akan aman di sini. Karena orang-orang kita tuh mentalitasnya sebenarnya baik, asal kita tuntun dengan baik. Gitu. Nah, ini kalau kita cerita TPT ini mungkin
bisa 2 hari 2 malam nggak habis buahnya. Nggak habis. Saya akan loncat sedikit. Itu permasalahan tersendiri yang memang harus perlu pendetailan dan pendalaman lebih jauh. Ya. Ini akhir-akhir ini kan banyak dihebohkan. Sebetulnya ini isu lama, barang lama yang diputar kembali. Soal tadi kalau safeguard Ibu sudah cerita, nanti safeguard itu fungsinya apa, ini itu tadi Ibu juga sedikit singgung. Sebetulnya kan ingin melindungi industri dalam negeri yang tanda kutip yang memang harus bisa berdaya saing sebetulnya, Bu. Iya. Sekarang ini kan bukan hanya produk baru saja yang menyerbu Indonesia. Ya. Produk-produk bekas pun per hari ini kita bicara tatap muka dengan Bu Ane. Ini sampai di media-media pun masih membicarakan hal tersebut. Sesuatu yang saya pikir ini sebetulnya isu-isu sudah sangat lama. Yes. 2 tahun lalu. Saya selalu juga mengingatkan kepada ya kementerian-kementerian tertentu lah. Ya. Kenapa Ibu melihat ini? Aneh gitu, Bu. Ya, jadi mungkin Pak Tutum, saya sebenarnya di Oktober 2022, saya kalau nggak salah diwawancara oleh CNBC bersama APSIVI, saya sebagai Asosiasi Pertekstilan khusus mengenai ini. Sekali lagi disampaikan oleh kami bahwa udahlah nggak perlu ada lagi regulasi karena regulasinya sudah ada. Sebenarnya regulasi itu selain 2022 sudah pernah ada di 2015. Ini cuma revision Betul. karena bukan hanya pakaian bekas saja. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya adalah saya bilang ini bukan masalah regulasi kan, masalahnya masalah penegakan hukum. Ya. Karena isunya itu kan bukan hanya pakaian bekas sebenarnya. Betul. Isunya juga adalah same level of playing field. Jadi kalau kita ngomong barang jadi, ya, sebenarnya kita bukannya melarang import ya, no. Asosiasi Pertekstilan Indonesia saya rasa yang sifatnya sangat holistik, searah dengan saya, itu mereka melihatnya adalah di negara lain, level of playing field-nya, produsennya beda dengan negara kita. Ya, ini yang terus-menerus kita minta pemerintah kita juga benchmarking sehingga walaupun kita ekonominya terbuka tanpa safeguard, tanpa yang lain-lain kita ini bisa bersaing. Nah, masalahnya kenapa Asosiasi Pertekstilan dengan membernya yang terinjured itu minta safeguard, minta perlindungan ini dan itu karena banyak hal yang tidak same level of playing field. Contoh Pak, dalam hal Undang-Undang Tenaga Kerja dan freedom of speech. Kami sudah share kepada ILO maupun kepada OECD countries. Indonesia ini satu-satunya negara yang sangat-sangat free dalam hal kebebasan berbicara, kebebasan berunion, ya. Sedangkan negara lain yang tadi saya sebutin kurang, malah nggak ada. Atau kita kebablasan kali. Nah, itu sampai. Ya, tapi kan kita ingin bahwa Indonesia ini tetap maju dengan demokrasinya nih. Iya. Ya. Nah, untuk maju dengan demokrasinya jangan sampai produsen yang benar-benar malah mengayomi sekian banyak padat karya ini yang dikorbankan. Jadi korban. Ya, makanya kita minta kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan-perlindungan terhadap hal-hal yang kita sifat tidak same level of playing field. Kalau same level of playing, kita welcome. Karena kita memang juga memerlukan. Nah, tapi kadang-kadang dibacanya oleh masyarakat, wah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia itu tidak suka impor, tidak suka ini. Saya bilang nggak benar itu. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin nggak bisa bersaing. Tapi kalau orang yang bersaing, contoh seperti Pen Brothers, hari ini kita declare bahwa baju bekas itu bukan merupakan saingan kita. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa kalau sampai retail kita sendiri tidak bisa bersaing melawan baju bekas, ya memang retail kita ini yang memang kurang bisa berinovasi dan kurang bisa kompetitif dibanding baju bekas. Dan ingat Pak, baju bekas yang masuk itu kalau sampai dijual ke luar Pulau Jawa, pertanyaan saya malah lebih ke arah pemerintah Indonesia. Kok bisa-bisanya negara dengan GDP katanya per kapita hampir $5.000 masih suka pakaian bekas yang dari negara-negara dunia ketiga Pak.
Mending kalau dari negara-negara maju yang branded. Betul. Kalau Bapak lihat yang di pasaran itu bukan branded, Pak. Ya. Itu bukan branded, Pak. Nah itu kan yang buat kita sedih. Loh, katanya negara kita ini GDP per kapitanya 5.000, hampir. Ya. Harusnya logikanya Kemampuan untuk beli itu pasti ada. malah nggak mau beli barang bekas yang dari negara dunia ketiga, yang kayak dari negara Kamboja, dari negara Myanmar. Lah itu apa ya, even 1.000 aja atau 2.000 aja per kapita nggak ada kan Pak, atau Bangladesh. Ya kan lucu sekali kan. Kalau branded Pak bekas, menurut saya ya nggak apa-apa lah. Itu juga terbatas kan jumlahnya. Dan ya orang ada yang mungkin ekonominya terbatas, dia kepengen pakai baju branded, apakah nggak boleh? Boleh dong. Ya. Makanya orang yang punya branded daripada dia jual, daripada dia buang, dia jual, sah-sah aja ya menurut saya itu. Tapi sekali lagi yang saya mau sampaikan bahwa kenapa Indonesia, terutama apalagi kalau sampai ini di Pulau Jawa dan luar Jawa ini masih embrace pakaian bekas yang sifatnya tidak branded, ya itu lucu sebenarnya di mata saya. Ya berarti ekonomi kita belum rata. Nah sebenarnya yang harus dititik beratkan kan bukan hanya penegakan hukum di aturan itu, tapi adalah berarti ekonomi kita tidak merata. Itu sebenarnya very very clear Pak. Kalau sampai itu memang benar demikian. Betul. Ya Pak. Ya. Nah dari penjelasan Bu Ana bahwa bagi perusahaan Ibu sendiri tidak ada masalah karena Ibu memang mengekspor. Kalau bagi masyarakat retailer, Ibu melihat bahwa memang hanya memang apakah masyarakat yang sakit, saya tanya Bu? Kantongnya sakit, dari kantongnya sakit. Ini yang perlu kita ingin Bu. Ya. Karena regulasi pemerintah memang melarang. Itu kita lihat dari regulasi gitu. Yes. Jadi ini konteksnya beberapa ya Pak. Secara legal pemerintah melarang. Ya. Dan seharusnya penegak hukum yang mempunyai hak kewenangan menyelidik, menyidik dan menindak itu menindak. Ya. Mau itu di pelabuhan, mau itu di masyarakat, itu harus ditindak. Sama seperti kalau kita nggak punya izin berusaha, ya pasti kita bisa ditindak. Nggak ada bedanya, sebenarnya itu cukup penindakan aja secara tegas, nggak usah dipolitisasi. Ya. Fokus saja itu. Jalankan saja aturannya dengan baik ya. Betul. Tanpa ada kolusi, tanpa ada yang aneh-aneh. Yaitu satu. Yang kedua, kita melihat dari sisi ekonominya dong. Ya, dan dari sisi kreativitasnya. Kenapa masyarakat Indonesia, kita kenapanya ini juga harus didalamin mungkin oleh Menteri Sosial, juga mungkin oleh Menkeu juga. Berarti ekonomi Indonesia ini penyebarannya belum merata. Dan bagaimana bisa merata, itu yang menjadi krusial atau yang menjadi PR kabinet kita dong. Ya karena hari ini kita ngomong, maaf Pak, pakaian bekas. Besok jangan-jangan kita ngomong kalengan yang hampir kadaluarsa. Ya, lusa kita ngomong sepatu bekas. Sepatu bekas sudah masuk juga banyak. Nanti terus kemudian kita ngomong sayur atau buah yang KW3, KW2 masuk Indonesia. Ya nggak ada habisnya. Nah berarti kemelorotan kesejahteraan ini harus dikaji oleh kementerian. Iya. Satu berarti apa? Kantongnya semua orang makin tipis. Makanya daripada nggak memakai baju yang berbeda, mendingan beli baju bekas. Ya, dan kreativitas kita sebagai retailer dianggap kurang secara value, kurang secara kualitas, juga kurang mungkin secara kreativitas. Nah ini yang kita di local brand bersama-sama harus berpikir keras bagaimana mengepil kembali publik Indonesia untuk membeli baju baru, pakaian baru, aparel baru dari Indonesia atau dari retailer Indonesia. Itu kan sebenarnya creative thinking yang kita harus kolaborasi kalau perlu dengan para desainer, kalau perlu dengan para brand lokal yang sudah eksis bersama-sama untuk appeal terhadap publik. Nah permasalahannya saya selalu ngomong nih ya di TPT dan kepada publik Indonesia.
kita nih selalu belajar namanya Persatuan Indonesia sebagai satu dari 5 sila Indonesia, Pancasila. Tapi itu hanya diomongkan, tidak pernah diimplementasikan secara deep dive. Kata-kata kolaborasi itu kata-kata yang harusnya merupakan kreativitas dari Persatuan Indonesia, ya kan? Persatuan sama kolaborasi itu serupa tapi tak sama. Tapi kenapa kata-kata kolaborasi ini baru-baru saja baru-baru saja menjadi tren di Indonesia? Karena kita semua baru menyadari kita perlu berkolaborasi, dan biasanya orang berkolaborasi kalau we have the same enemy. Nah, waktu Pancasila itu ada, itu kan saat kita have the same enemy, waktu kita dijajah. Penjajah. Ya. Nah, mungkin ini memang saatnya kita sebagai para peritel Indonesia bukan hanya melihat ini sebagai satu sesaat, tapi supaya kita bisa terus-menerus exist dan appealing to the public. Memang kolaborasi dengan sesama, kolaborasi juga dengan asing itu penting. Yang penting win-win aja, gitu. Itu sih Pak, itu yang saya lihat ya, karena spirit of collaboration itu sudah ada sejak nenek moyang kita. Hanya memang implementasinya somehow melorot, terutama pada saat kita mau mengkapitalisasikan diri sendiri instead of mengkolaborasikan bersama our komunitas. Ya, Bu Ana. Jadi balik lagi, memang ini kan isu lama tetapi belum bisa hilang, berarti ada sesuatu yang memang belum terselesaikan di negeri ini. Saya kira bukan barang bekas saja. Saya sendiri, ya kita sama-sama di asosiasi yang sering menyuarakan hal tersebut. Sampai produk baru pun banyak diselundupkan ke pakaian jadi, terutama Bu ya. Saya juga banyak benar bahan juga masuk. Nah, kita lihat memang produk-produk barang jadi pun ikut masuk. Gitu. Sebetulnya kalau Ibu melihat kejadian-kejadian dari pakaian bekas, pakaian baru yang memang dimasukkan secara ilegal, dan memang industri TPT kita yang masih keterbatasan, di antara semua ini apa sih yang harus kita benahin supaya kita nih permasalahan itu bisa hilang secara pelan-pelan gitu Bu? Jadi sebenarnya safeguard Pak, tadi kita balik safeguard. Safeguard itu kan ada jangka waktunya, tidak selama-lamanya. Tapi yang penting pada saat safeguard itu diimpose atau efektif, industri terkait, terus kementerian terkait berbenah supaya same level of playing field itu terbentuk zaman safeguard ini diimpose. Otherwise yang terjadi adalah perpanjangan safeguard, dan itu membuat celah ya illegal itu terbentuk. Karena safeguard ini kan ada biaya, apalagi ada namanya import alokasi. Kalau sudah mentok, padahal kita ada chance atau ada demand untuk di kuota maksudnya. Ya, kita ada demand di pasar, ya itu otomatis kan menjadi celah. Orang kepingin menjual kan. Betul. Nah ini yang kita selalu ngomong sama semua orang bahwa kalau bisa safeguard ini nggak usah lama-lama, tapi kita berbenah atau kita malah mengakui udahlah. Kita udah stop aja industri itu karena lebih mending kita import karena jauh lebih murah. Kan kita juga harus adil ya terhadap masyarakat Indonesia. Jangan sampai masyarakat Indonesia yang belanja di luar jauh lebih murah daripada di lokal. Sebaliknya, kalau di lokal pun kalau kita mau bersaing, ya bersaingnya juga safeguard ada, tapi setelah safeguard kita tidak perlu ada safeguard, kita harus kolaborasinya itu ada sehingga masyarakat Indonesia juga bisa menikmati harga barang yang make sense. Betul. Ini keadilan sosialnya tuh nggak ada loh when it comes. Ya, saya baru ingat Bu Ana sebelum dilanjutin. Setiap aturan dibuat untuk menghalangi sesuatu, pasti ada sesuatu yang ingin dicapai. Kalau ini tidak ada yang dicapai, ini terus berjalan, saya kira memang itu yang merugikan masyarakat. Betul Bu ya? Safeguard ini kan pasti memiliki satu tujuan tertentu yang ingin dicapai kan? Harus berbenah apa, target apa, berbenah apa. Ini safeguard dibuat, ini pun tidak dikerjakan dengan baik. Untuk apa lagi? Targetnya tidak tercapai. Nah, tapi sekali lagi saya selalu ngomong,
industri TPT selalu menyampaikan bahwa itu salahnya ini, salahnya itu, salahnya ono. Betul ada konsep itu, tapi saya juga selalu ngomong sama pemerintah, please ya, untuk kita mencapai target saat safeguard ini sudah lagi tidak efektif, kita perlu bantuan dari semua KL terkait yang menyebabkan kita tidak bersaing. Kita perlu kolaborasi kepada private sector yang lain yang menyebabkan kita tidak bisa bersaing. Sehingga kita tetap bersaing bersama-sama, dia untung, kita untung. Dan pemerintah pasti untung, karena kalau kita itu industrinya berkembang, otomatis kan pajaknya juga bertambah. Jadi win-winnya itu kan dapat. Nah itu yang sebenarnya, itu yang membuat saya juga sedih. Ngulang terus Pak, roadshow mengenai TPT berkembang nih, kita udah jalankan dari tahun 2014, udah hampir 9 tahun, karena saya punya keyakinan. Tapi kadang-kadang kalau di level nasional saya ngelihat, aduh itu lagi yang diomongin, itu lagi. Ya udah saya mendingan benahin di internal kita, yaitu Penbredes ini kan mikronya saya. Memperkuat diri untuk pada saatnya memang kita semua siap, ya kita tinggal bisa menjadi beacon of hope. Ya dari garment producers, makers, suppliers dari Indonesia, dan kita juga dengan Salt and Pepper dan SMP-nya. Jadi ini sudah baru satu permasalahan di industri TPT, Bu. Saya juga melihat kadang-kadang di beberapa sektor ada yang ingin pemerintah lindungin, diprotek, sehingga yang diprotek pun ternina-bobokkan. Yes. Tidak kemandirian itu tidak terjadi, akhirnya menghalangin pelaku usaha yang ingin melakukan usaha dengan benar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat itu tidak tercapai. Ya. Yang dilindungin itu tidak membaik, malah dia menikmatin dengan sendirinya, masyarakat banyak yang dirugikan. Saya banyak menemukan hal-hal yang saya kira itu. Ujung-ujungnya saya kira kita memerlukan pengayom, yaitu pemerintah, yang mengerti seluruh permasalahan ini. Bukan sekedar hanya melindungi, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk perbaikan. Saya kira sangat merugikan. Betul, Pak. Sekali lagi, mungkin ini udah komplit semua. Apa yang ingin kita dapatkan, yang kita gali dari seorang Ibu Anne Patricia Sutanto. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Anne. Sama-sama, Pak. Jadi kami sungguh bersyukur Ibu bisa menjelaskan ini semua begitu gamblang, walaupun tidak bisa kesemuanya, tetapi ini cukup mewakilin permasalahan-permasalahan yang ingin kita ketahuin, Ibu Anne. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari Momentum. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih dari Anne Patricia Sutanto dan Penbredes.